membenarkan kebiasaan. Iya. Karena teman aku juga gitu, Iya, ini benar. juga begitu, berarti wajar dong aku kayak gini. Iya. Ya, artinya ya tadi ya, sama-sama hasil didikan yang kurang pas ketika kecilnya, kurang mempersiapkan masa remajanya, yang pada akhirnya dianggap bahwa hal seperti ini wajar gitu Iya. kali ya. Sekarang yang Abi tahu ya, usia-usia remaja itu sering dianggap sebagai usia yang troublemaker, ya, atau misalkan labil gitu ya, segala macam. Ya banyak lah stigma-stigma buruk yang ditempelkan ke anak-anak usia belasan, ya usia kakak, usia abang gitu kan. Nah, kalau menurut kalian tuh ngelihat stigma itu setuju nggak? Kalau pertama kayaknya mah tergantung sama didikan orang tuanya. Dan ini kan aku juga usia segini juga kan beda setiap pribadi. Ini nggak bikin masalah sih, enggak. Nggak tahu ya menurut tadi gimana, Abi yang lihat. Ya menurut pertama ya gitu, paling ya tergantung. Jadi nggak cuma jangan dilihat dari satu sudut pandang, ada dari sudut pandang yang lain juga. Dengan lingkungan kakak di sekolah, gitu ya, atau abang nih di sekolah. Nah, merasakan nggak sih bahwa seusia kakak itu gitu ya, seperti apa yang orang-orang ngomongin gitu? Kalau kakak melihat nih kondisi lingkungan di teman-teman kalian lah gitu, apakah memang seperti itu rata-rata atau gimana? Kalau auto sih enggak, emang sih, karena pergaulannya sama orang tuh yang menurut auto tuh mungkin ya semua di sekolah auto di sekelas auto tuh itu di pandangan auto ya itu kurang ini gitu, adabnya kurang, terus ininya kurang. Cuman ya ada tuh kan milih gitu, mana yang ini mah walaupun buruk tapi masih bisa dikasih tahu gitu. Dan ya rata-rata ya biasa aja gitu. Nah, ada juga satu teman auto yang kelihatannya sih kayak kurang susah gitu di ininya. Nah di situ ada beberapa yang bukan masuk sebutnya circle lah ya. Nah itu Ata nggak terlalu tahu ya, karena kan Ata nggak temenannya nggak yang situ kan, jadinya Ata nggak tahu. Cuman dari yang Ata dengar tuh ya biasanya ada yang sekolah, ada yang ya kayak bicara ini bukannya bikin masalah. Emang sih gak bikin masalah banget di sekolah, tapi menurut Ata mah lebih sembunyi-sembunyi biasanya. Jadi nggak bikin masalah yang kayak sampai kayak gimana gitu. Kalau yang sama mainnya sama Ata mah yang enggak biasa aja. Artinya abang milih teman yang mau ajak temenin atau gimana? Enggak juga sebenarnya, Ata juga bingung ngejelasinnya. Bukan pengen temenan, soalnya Ata masih ada beberapa orang yang sebenarnya mau masuk karena itu temannya Ata sama temannya Ata. Akhirnya dia kebawa. Sebenarnya Ata kurang ya soalnya. Susah dia kasih taunya, bukan karena milih-milih teman. Iya. Kakak gimana? Setuju dan gimana ngelihat pergaulan di lingkungan sekolah dan pergaulan di lingkungan sekolah Ami itu ya sama lah. Jadi kadang ada yang baik, ada yang juga kurang, kan nggak baik tapi kurang. Nah ya adalah orang-orang yang misalnya mah ngerokok, tapi kebanyakan ngerokok itu biasanya nggak di dalam sekolah. Biasanya tuh ada satu tempat gitu, warung lah, satu warung yang emang suka orang-orang suka ngerokok di situ. Jadi anak-anak pada ngerokoknya di sana. Tapi ya itu emang udah jauh dari lingkungan sekolah gitu. Ya emang mereka tahu diri lah. Kalau misalnya di sekolah jangan gitu. Kira-kira yang menurut kalian apa yang menyebabkan pada akhirnya ya usia remaja, usia belasan lah kita anggap seperti itu ya, akhirnya menjadi kecenderungannya seperti itu gitu ya, yang misalnya tadi ya secara emosinya labil gitu ya, terus seringkali memberontak bawaannya gitu ya, pengen ya ada yang bilang sedang mencari jati diri ya. Terus ada yang bilang lagi misalnya ya itu mah memang masanya lagi seperti itu, bergejolak ya di hatinya lah segala macam gitu ya. Akhirnya karena campur aduk itu jadilah mereka seperti itu gitu. Nah kalau menurut pandangan kalian yang memang berada di usia belasan ya, nah seperti apa gitu, apa yang menyebabkan kebanyakan remaja itu seperti itu kondisinya? Kalau kata kakak mah itu karena pertama belum disiapkan sama orang tuanya. Belum disiapkan. Jadi di sebelum usia-usia yang kita sebut remaja ya, di saat ini disebut remaja itu
belum disiapkan pas masih kecilnya. Jadi di usia transisi antara anak-anak dan dewasa itu akhirnya mereka tuh nggak siap gitu. Gak siap untuk mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, ya gitu. Terus kadang juga orang tuanya itu yang ngebikin si anak itu jadi kayak gitu. Yang sebenarnya mah niatannya tuh bukan mau kayak gitu, tapi karena salah asuhan gitu ya, salah mencari sumber pendidikan gitu. Akhirnya malah jadi sesuatu yang mereka takutkan gitu. Oke, jadi artinya ketika si orang tuanya ini terlalu khawatir bahwa nanti anaknya begini, tapi ternyata si sumber rujukannya itu keliru. Iya. Nah, akhirnya justru malah apa yang dilakukan oleh orang tua menyebabkan anaknya menjadi seperti itu gitu. Iya. Iya bisa masuk akal. Kalau apa gimana? Ya, kalau ini sama mirip kayak tadi ya. Kalau mungkin karena belum disiapkan dari masa kecil, dari kecilnya belum disiapkan. Jadi ngiranya tuh kayak nanti aja kalau lebih besar, karena kalau lebih besar itu lebih masuk. Jadi kayak mereka masih ngerasa kalau percuma ngomong ke anak kecil, nggak bakal masuk juga. Kan mereka nggak paham apa yang diomongin. Padahal kan mungkin cuma sedikit ya, tapi kan sedikit mereka jadi paham gitu. Jadi kayak terlalu meremehkan kalau mereka masih kecil, masih balita atau masih belum matang. Justru harusnya dikasih tahu walaupun nggak apa sedikit. Nah, ujung-ujungnya nanti pas usia belasan itu kan pikir akalnya udah lebih matang kan, jadi udah bisa mempertimbangkan atau melawan lah, bukan melawan ke dalam ini buruk ya, kan bisa aja. Maksudnya bisa kan kalau anak yang ini kan akhirnya menurut kepada orang tua. Tapi kan kalau udah belasan tahun akalnya udah matang, jadinya bisa aja mereka kayak merasa kalau mereka tuh udah bisa bukan punya kuasa juga. Maksudnya ya tenaga bisa ini. Artinya apakah ya ada kekeliruan antara urutan dan tahapan pendidikan ketika anak-anaknya kecil gitu. Ya. Apakah seperti itu? Iya. Ya, benar. Ya, dan bisa juga ada tadi pemakluman kali ya. Iya. Jadi ketika nggak apa-apalah masih kecil ini. Jadi ketika anak ini berbuat kesalahan itu tidak langsung diberitahu bahwa itu salah. Nah, ya, gitu ya. Iya, benar. Jadi malah ya udahlah biarin, namanya juga anak kecil. Nanti juga udah besar mah nggak kayak gitu ya. Itu sesuatu yang paling sangat berbahaya di usia masih kecil. Orang tua kalau misalnya anak punya salah itu langsung dibilang kayak maklumin aja, masih anak kecil. Malah paling bagus itu justru pas masih kecil. Kalau misal karena anak kecil itu kalau misalnya dikasih tahu itu lebih mudah menyerapnya. Karena ya mereka dapat sumbernya itu kan lebih dari banyaknya dari orang tua kan, masih kecil kan. Nah, sementara kalau misalnya udah dewasa, mereka tuh kayak punya pemikiran lain yang mereka dapatkan dari teman-teman luar, teman-temannya, terus ya dunia luar lah. Punya banyak referensi yang belum tentu referensi itu sebetulnya benar gitu ya. Rujukannya itu belum tentu benar. Akhirnya mereka gimana hati lah. Maunya kayak gini karena yang ini mah lebih menyenangkan. Dan bisa jadi ketika senasib sepenanggungan atau yang tadi kita bahas membenarkan kebiasaan karena teman aku juga gitu, ini juga begitu, berarti wajar dong aku kayak gini. Ya artinya tadi ya, sama-sama hasil didikan yang kurang pas ketika kecilnya, kurang mempersiapkan masa remajanya, yang pada akhirnya dianggap bahwa hal seperti ini wajar gitu kali ya. Dan itu kan kayak kalau anak tuh kayak pohon. Kalau masih kecil itu kan masih anggapannya kayak kalau dicabut itu kan masih mudah. Ini mah mencabut tuh bukan artinya ini. Maksudnya mencabut itu umpamanya menyambut keburukan. Kayak ngasih meluruskan. Memberitahu atau menasihati kayak ngasih pelajaran atau apa gitu ya. Jangan kalau udah lumayan gede, udah gede mah, kan itu kan udah di pohon, udah gede kan nggak bisa lagi tuh, udah susah, lebih sulit ya atau malah atau malah udah nggak bisa lagi, ya gitu, atau ya bisa juga maksudnya nggak bisa, masih mudah lah diaturnya gitu, dan masuk gitu.
Tapi gimana ya menurut pandangan kalian ya sebagai anak nih? Nanti ada pandangan Abi ya. Maksudnya Abi mau menggali dulu pandangan kalian sebagai anak nih. Kan misal nih, ketika anak dilarang sesuatu gitu ya atau tidak diperbolehkan oleh orang tuanya berkaitan dengan memang orang tuanya tahu itu berbahaya buat dia atau itu tidak baik buat dia gitu kan. Nah, tapi ternyata karena si anaknya kekeh ya biasalah anak kecil dengan akalnya yang masih terbatas akhirnya nangis gitu ya. Wah, ya, segala macam. Nah, pandangan kalian sebagai anak dan yang pernah kecil ya belum lama lah ya usia kecilnya tuh. Nah, seperti apa sebaiknya orang tua memperlakukan si anak itu gitu? Yang nangis. Ya, yang isi nangis itu. Misalkan kalian deh jadi orang tua, nah menghadapi anak-anak yang seperti itu. Ya berkaitan dengan tadi ya, kita dalam rangka mempersiapkan masa apa namanya remajanya aja atau dewasa awal gitu. Kayak Yama ya, kalau kata Abi mah. Gimana dulu apa yang dia diperbolehkan. Jadi kalau misalnya yang nggak diperbolehkannya ini misalnya ya gadget, terus anaknya nangis. Kalau aku sih ya tantrum. Kalau aku sih mikirnya ya sudah nggak usah kasih. Biarin aja nangis juga. Ya biarin aja. Karena kita sebagai orang tua tahu bahwa hal itu teh memang belum saatnya ya. Atau tidak baik ya. Ketika usia itu teh gitu. Ya. Tapi itu apa harus dikasih juga misalnya jangan ke dia doang. Misalnya kayak yang lainnya juga. Aturan itu merata untuk semua anggota keluarga gitu. Oke. Dan mungkin tambahannya ya orang tuanya harus hadir. Iya, jadi anaknya juga apa ya? Kalau misalnya apa? Kadang-kadang kan kebanyakan kalau misalnya orang tua ngasih anak HP itu karena kan ya orang tuanya nggak bisa hadir gitu. Nah sementara kalau misalnya apa HP-nya nggak dikasih tapi orang tuanya nggak hadir juga sama aja gitu kan, nggak ada kayak ini apa jadi anak gitu kan kayak ini apa dapetin HP enggak ya artinya kan ketika kesenangan si anaknya ini anggaplah tadi kesenangan dalam tanda kutip sedang dia nikmati tiba-tiba ada yang mengambil pasti kan ada yang hilang ya. Iya. Nah maka tugas orang tua adalah menjadi hal yang hilang tersebut kan, melengkapi itu hal yang hilang berupa kesenangannya itu. Artinya kita sebagai orang tua harus lebih banyak hadir di mereka gitu. Karena ada istilahnya CBSA, kurikulum CBSA tahu nggak? Yang gimana? Dulu waktu Abi SD itu ada kurikulumnya itu CBSA. Ya ininya itu singkatan dari cara belajar siswa aktif. CBSA atau kurikulum 90-an lah gitu ya, tahun 90-an. Nah, kalau sekarang itu masih dipakai juga banyak orang tua. Itu CBSA-nya itu singkatan dari Cul Budak Sina Anteng. Ngerti nggak? Biarkan dalam bahasa Sunda ya biarkan anak supaya tenang gitu. Jadi ketika Cul Budak Sina Anteng itu ketika ya udah anaknya misalnya rewel segala macam ya udah kasih handphone gitu kan. Akhirnya tenang dia kan itu Cul Budak Sina Anteng gitu. Biarkan anaknya dia tenang. Ya. Tapi kayak misalkan Abang nih ya dengan apa kan ketika Abang di usia kecil gitu ya kan sama Abi ya kan semua anak-anak Abi nggak ada yang dikasih handphone kan gitu. Tidak ada yang dikasih akses ke sana gitu. Apa sih yang Abang rasain gitu ketika saat itu sama Abi itu nggak dikasih gitu kan sementara teman-teman Abang banyak yang dikasih handphone lah segala macam diberikan ini gitu. Apa? Yang Abang rasain ketika itu apa dan sekarang gimana gitu? Cuma ngelihat kayak pengen namanya juga anak kecil kan jadi kan kurang paham gitu. Dan juga nggak bisa ngasih perbandingan maksudnya inget orang tua juga kan bisa main sama orang tua gitu. Jadi kayak ngeliat pengen gitu tapi nggak pernah minta atau pernah minta nggak ingat sih. Yang saya ingat Abi mah ya paling dia suka itu kalau tapi ya nggak tahu kalau ada orang main terus ya udah cuma ngeliatin aja nggak bilang main keluar gitu. Ya udah karena kan nggak maksa gitu. Kemudian karena tuh lingkungan atau pas masih usia segitu mah mainnya sama teman-teman asli. Iya. Jadinya kan kayak udah masih kecil gitu kan nggak bisa tuh nuntut orang buat ya main keluar gitu main atau main apalah yang nggak sama gadget gitu. Tapi ada masalah nggak? Maksudnya merasa ih si Abi itu meni gitu banget gitu. Yang lain mah boleh gitu, dari aku ini nggak boleh gitu. Ada nggak perasaan seperti itu? Mungkin ada kayaknya. Mungkin ada. Tapi apa yang sekarang Abang rasakan? Kan dulu nih ya, Abi mempersiapkan kakak Abang gitu ya untuk ke jenjang usia selanjutnya ya, anggaplah usia balik gitu ya. Abi mempersiapkan kalian tanpa ada akses dengan gadget gitu kan. Nah, sekarang apa yang kalian rasakan ya ketika dulu Abi persiapkan seperti itu dan sekarang gara-gara misalnya ya anggap seperti itu, gara-gara Abi
mempersiapkannya begitu, akhirnya sekarang yang kalian rasakan itu apa gitu? Kalau aku justru bersyukur maksudnya kayak nggak untung nggak dikasih gadget zaman dulu teh. Oke. Karena apa tuh? Kalau Ya, abang karena aku melihat dengan kacamata usia abang sekarang gitu. Ya soalnya kayak apa ya, aku ngeliat tuh banyak, jadi ngeliat banyak atau berita-berita, wah ada yang kecanduan lah. Justru kan kalau masih kecil, justru kalau udah dikasih nanti malah jadi gedenya tambah lagi gitu. Makin susah lepas. Makin susah lepas. Dan tenaganya makin kuat. Iya. Ya tambahin lagi. Ya tenaganya makin kuat, orang tuanya makin repot, orang tuanya makin tua. Iya. Kalau kakak apa yang kakak rasain nggak? Nggak tahu. Nggak ingat gimana? Nggak tahu aja, nggak bisa kasih katanya gimana. Tapi yang sekarang misalnya kayak tadi abang, kan dulu sama Abi nggak dikasih tuh, nggak dikasih gadget gitu kan. Nah, karena Abi mempersiapkan kakak ya dengan pendidikan tanpa gadget ketika sebelum usia balik tadi itu ya. Nah, apa yang sekarang akhirnya kakak rasakan gitu? Dengan dulu nggak dikasih gadget teh gitu. Nggak kepikiran. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin nggak pernah ngungkit masa lalu kali. Mungkin masa lalu bagus. Iya, karena ya Abi pribadi melihat bahwa anak yang diberikan gadget itu temperamennya itu cenderung lebih tinggi gitu ketika mulai masuk usia baliknya itu gitu. Jadi ibarat kata secara fisik dia sudah balik, tapi secara akal dia belum akil. Jadi tidak tercapai itu akil balik teh, baru baliknya doang, akalnya tidak gitu. Ya makanya menurut Abi itulah yang menyebabkan akhirnya si anak-anak yang kita sebut remaja saat ini banyak bermasalah gitu. Pertama karena ketika kecilnya itu lebih dekat dengan gadget dibandingkan dengan orang tuanya gitu, sehingga kan kebutuhan kasih sayangnya belum terpenuhi gitu. Ada yang kosong di ruang hatinya tuh gitu, ada yang kosong di ruang hatinya, sehingga semakin besar kekosongan itu kan semakin lebar karena semakin anak besar intensitas bertemu dengan orang tuanya itu semakin sedikit gitu, dan akhirnya dia mendapatkan lebih banyak waktu dengan teman-temannya yang belum tentu baik misalnya ya tadi rujukan lah gitu ya, atau malah sama teman-teman juga sama ya bertemu dengan sama-sama yang ruang cinta di hatinya teh kosong gitu, sehingga dia kayak tadi disebutlah mencari jati diri ya, terus memang ini mah usia-usianya segini kayak gini gitu ya, emang lagi cari masalah, troublemaker segala macam gitu ya. Nah, padahal kalau kita merujuk ya kepada kurikulum parenting nabawiyah ya, kan rujukannya itu adalah pertama Al-Qur'an, kedua hadis, ketiga perkataan dan kita para ulama. Itu yang menjadi rujukan. Nah, kita lihat sejarah nih ya. Para sahabat Nabi, pemuda-pemuda usia belasan itu kan udah luar biasa. Ada yang menjadi pemimpin perang. Iya, betul. Ya. Bahkan menjadi pemimpin perang ya, terus menjadi ya ahli-ahli lah gitu. Itu tadi usia belasan gitu. Kok sekarang usia belasan, bahkan punten ya, Abi pernah baca sebuah artikel gitu ya. Ada bukan anak, disebut anak juga, tapi disitunya anggaplah anak gitu ya, di artikelnya gitu. Usia 19 tahun, usia 22 tahun. Ya, sampai ada yang menyakiti orang tuanya hanya karena nggak dikasih motor. Ya, hanya karena nggak dikasih uang. Dan itu laki-laki, coba bayangin. Laki-laki gitu. Maksudnya mah kerja kan udah. Iya gitu. Kan, kalaupun mau. Dan tidak bisa disebut anak-anak. Iya benar. Iya kan? Nah, pikirnya aja tiba-tiba ada umur 25 tahun tiba-tiba ke orang tuanya bilang, "Ma minta ini minta bisa beliin motor gitu." Kayak ayolah, yang penting aja kamu ini udah umur 25, orang-orang udah pada kerja, kamu masih minta-minta. Orang tua kamu sudah capek ngebiayain kamu pas masih kecil gitu ya. Sebenarnya itu juga sekarang udah ada keringanan. Dulu mah kan kalau udah balik udah nggak bukan tanggungan orang tuanya lagi, cuma udah kerja gitu. Sedangkan kalau sekarang mah orangnya tuh lebih kayak apalagi orang Indonesia jadi kayak agak sedikit kasihan ya, betul. Terus jadi akhirnya ngasih ke anak tuh karena mungkin bukan karena jadi anggapnya bukan karena kewajiban tapi karena mau ngasih misalnya. Kan seharusnya kalau mau makan ya udah tanggungan sendiri, cuman akhirnya jadi ini beda gitu. Udah yang buat balik mah ngasih lah. Ini udah bukan kewajiban, kan kalau dulu mah kewajiban kan, kalau belum balik kewajiban untuk mengurus anak, ngasih makan. Itu kalau udah balik sebenarnya udah bukan tanggungan lagi kan. Iya. Memang konsepnya begitu, aturannya begitu. Just banyak bersyukur sekarang. Iya gitu. Jadi ya tadi ya. Kenapa kalau menurut Abi nih ya, dalam pandangan Abi sebagai orang tua nih, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, bahkan tadi ya usia 19 ya, bahkan usia 20-an gitu kan, kok masih seperti itu gitu ya, masih banyak menuntut ke orang tua segala macam, dan laki-laki gitu ya.
Nah, karena si orang tua ini tidak mempersiapkan anak-anaknya semenjak sebelum balik. Ya. Gitu. Ya. Seringkali misalnya ya, bahkan di apa namanya? Lembaga-lembaga atau seminar-seminar gitu tuh, persiapan masa balik itu hampir tidak ada. Ya. Ya, persiapan keilmuan maksudnya ya. Ya paling yang diinikannya tuh sex education. Kan aduh itu mah sepele pisan gitu. Justru yang perlu diajarkan itu adalah khususnya ke laki-laki apa yang pada akhirnya sebelumnya tidak dibebankan ya kepada diri kita. Ketika kita sudah balik, hal itu tuh menjadi tanggungan kita, tanggung jawab kita pribadi gitu. Bukan lagi tanggungan orang tua. Ya, kan ketika abang dan kakak ya, ketika apa pas mau lulus UTAP tuh, lulus SD, kan Abi menyempatkan waktu untuk ngobrol sama kalian berdua gitu kan, lebih intens untuk membahas hal itu gitu. Ya bahwa nih di dalam Islam itu ya konsepnya itu seperti ini. Ketika nanti kakak abang mulai balik, maka Abi sudah tidak punya lagi kewajiban untuk menafkahi kalian karena kalian laki-laki. Maka kalian harus berusaha ya sebisa mungkin ya untuk bisa menafkahi diri sendiri. Tapi bukan berarti akhirnya Abi melepas tanggung jawab begitu saja, tidak. Karena Abi pun menyadari gitu. Abi belum seperti orang-orang hebat zaman dulu. Ya, yang betul-betul mempersiapkan anaknya dengan ilmu yang luar biasa. Abi masih dalam proses belajar juga. Tapi setidaknya Abi memberikan konsep itu kepada kalian gitu. Ya, supaya kalian pun menjadi perhatian dan tahu gitu. Oh iya ya, saya tuh setelah usia segini itu tidak bisa lagi ya punya tuntutan apa ke orang tua segala macam, enggak. Saya harus sudah mulai bisa belajar menghidupi diri saya sendiri. Gitu. Banyak tanggung jawab yang pada akhirnya sebelumnya belum melekat kepada kalian, sekarang sudah melekat kepada kalian gara-gara tadi balik itu. Nah, tapi yang kurang dari kebanyakan orang tua mempersiapkan itu adalah mempersiapkan akalnya, supaya ketika sudah balik itu udah siap gitu. Ya. Nggak banyak nonton, tidak menjadi troublemaker insya Allah gitu. Karena kan sudah tahu tuntunannya harus seperti apa gitu ya. Terus si ruang cinta di dalam hatinya itu sudah terpenuhi ya. Terus ada partner untuk diskusi misalnya seperti ini, kita ngobrol segala macam berkaitan dengan apapun gitu. Rujukannya tuh bener gitu. Jadi ketika misalnya nanti ada bisikan atau apa obrolan dari teman-teman, oh begini. Nah, kita kan bisa ngobrol juga gitu. Oh gimana Bi, ini ada informasi begini gitu kan. Ya Abi dengan misalnya keilmuan yang Abi miliki, lalu pengalaman hidup yang Abi jalani gitu kan, itu bisa memberikan masukan juga tuh kalian gitu. Nah, harapannya ya tadi kalau Abi sih tidak setuju ya ketika seharusnya ini kalau konsepnya tuh benar gitu. Justru remaja itu bukan troublemaker. Ya. Usia remaja itu usia gemilang. Usia yang sangat luar biasa. Gitu. Bahkan ya di zaman Rasulullah kan udah ikut musyawarah untuk hal-hal besar gitu ya. Usia belasan teh gitu. Masa sih kita nggak bisa? Ya zaman dulu aja bisa, yang sekarang disebut zaman sudah modern kok malah makin menurun. Gitu. Dianggapnya tuh ya itu masih anak-anak, masih ini segala macam gitu. Dan kadang bangga gitu. Apa namanya, pamer harta orang tua gitu. Misalkan belum bisa punya motor segala macam, padahal hasil minta dari orang tuanya gitu ya segala macam. Atau begitu. Nah, kan harapan kita ini Maya, harapan kita teh sama-sama memperbaiki ya kondisi zaman sekarang supaya bisa minimal mendekati deh. Gitu ya, minimal mendekati masa-masa di mana para pemuda teh menjadi sosok-sosok yang sangat berperan di dalam peradaban teh gitu. Jangan sampai misalnya akhirnya hanya menjadi sebuah beban dalam tanda kutip gitu. Dan itu kan PR kita bersama tuh gitu. Begitupun nanti kakak, abang, ketika kalian sudah punya anak, kalian pun harus mempersiapkan lagi. Dan bisa jadi tantangannya lebih berat daripada zaman Abi sekarang membesarkan anak-anak gitu. Nah, tapi mudah-mudahan dengan setiap bekal yang sudah kalian dapatkan gitu ya, baik dari sekolah dulu di Kutab gitu ya, diajarkan adab dulu, iman segala macam gitu ya, sebelum hal-hal yang lainnya gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal, istilahnya mah lanjutkan perjuangan gitu. Kita tuh sedang membangun sebuah peradaban gitu. Tapi jangan juga jadi apa? Harus sadar diri juga gitu, sadar diri juga, jangan orang ngedengar wah di zaman dulu orang udah balik tuh udah kerja sendiri, jangan dulu sendiri. Padahal dia sendiri nggak mempersiapkan anaknya, jadi langsung itu oh kamu udah balik, berarti udah bukan tanggungan saya lagi. Iya betul. Dia bukan sadar diri kalau dia wah ya
zaman dulu mah juga udah mempersiapkan orang tuanya berperan dalam itu. Sedangkan dia jangan juga harus sadar diri juga kalau nggak bisa tuh kayak tiba-tiba dia nggak mempersiapkan apa-apa tiba-tiba nyuruh anaknya buat Nyuruh kita anaknya. nggak bisa. Iya benar-benar. Ya tiba-tiba ya karena konsepnya begini nih, berarti langsung ke anaknya nih ya dengerin. Kalian itu udah bukan tanggung jawab Abi lagi. Karena konsepnya itu nih kalau laki-laki sudah balik itu tanggung jawab sendiri. Barijeng sebelumnya dia tidak mempersiapkannya. 3 hari kemudian udah Hah? 3 hari kemudian udah jadi penghuni samping ini. Kasihan. Maksudnya kita kayak nih kamu nanti berlayar sendiri ya. Sementara misalnya kita belum dikasih apa-apa gitu, misalnya kasih makan enggak, dikasih bekal enggak, dikasih tahu Petanya enggak gitu kan, tiba-tiba nih sok aja ya. Palingan juga nggak akan lama juga udah hancur tuh. Ya yang tadi pada akhirnya dia berlayarnya itu nggak tentu arah, Iya. terombang-ambing ke sana kemari. Ketika ada yang ngajak ke sini, ya ikut sini. Ketika ke sini gitu. Karena betul, habis setuju tidak dipersiapkan ya bahwa nanti tujuan hidup kita semua itu ke sini lah. Ya, mungkin Abi hanya bisa mengantar sampai di sini. Nah, nanti kalian lanjutkan sampai ke sana nih gitu ya. Terus gitu ya dari generasi ke generasi kan seperti itu. Nah, sehingga ketika ada godaan-godaan tadi tuh ya dari samping dari mana segala macam, kita mah fokus ke sana nggak akan ke situ gitu. Atau misalnya sekalipun ya nauzubillah min dzalik nih mulai agak menyimpang, lebih mudah untuk diarahkan kembali gitu. Iya. Karena sudah ditanamkan nih dari kecil itu bahwa tujuan kita tuh ke sana loh. Ya, bukan misalkan untuk misalnya apa ya tadi bersenang-senang di dunia terus misalnya ya mengabaikan akhirat gitu. Dan paling penting adalah kita harus punya andil gitu di dalam peradaban ini teh gitu. Apa sih yang bisa kita berikan gitu? Apa sih sumbangsinya kita buat peradaban teh gitu. Dan itu kan kembali lagi kepada sesuatu apa yang Allah titipkan kepada kita gitu. Ada hal spesial yang Allah titipkan kepada kita. Nah, langsung mau dipakai buat apa? Apakah dimaksimalkan atau tidak? Si potensi itu teh gitu. Nah, kan terkadang ya yang Abi lihat usia remaja itu jarang sekali diberikan kesempatan atau diberikan amanah besar gitu ya. Ya anggaplah minimal belajar untuk mengemban amanah tersebut gitu. Jadi banyak juga orang tua yang tadi karena merasa masih usia sekolah mah gitu ya, minimal sampai SMA lah. Itu teh masih anak yang perlu diurus. Gitu. Sehingga untuk memberikan amanah-amanah yang ya cukup besar tuh tidak dilakukan gitu. Nah, kalau kalian sendiri nih ya, menyikapi hal seperti itu, nah, kayak gimana gitu? Kalian apakah ya kami juga pengen gitu punya diberikan amanah atau gimana lah gitu? Ya kalau apa sih namanya? Kalau amanah mungkin dari kecil maksudnya dari sebelum balik juga berarti nggak harus amanah yang besar, mungkin amanah kecil maksudnya tolong misalnya ambilin minum kan juga masuknya ini pokoknya yang kecil-kecil aja dulu, nanti makin lama makin ini juga kan. Nah kalau dari tadi yang pertanyaan kedua Bi, kalau yang bisa mungkin ya yang kecil-kecil aja, mungkin amanah misalnya jaga adik-adik, dia manahin buat jaga adik-adik, terus apa lah misalnya disuruh kalau kamu kan juga sama ya amanah ya kan, itu sebenarnya amanah-amanah yang sebenarnya mah kecil gitu masih bisa diiniin. Nah nanti makin lama ya makin ini juga kan, makin terbiasa dan akhirnya jadi bisa bukan disuruh ya. diminta ke warung, diminta untuk membeli sesuatu di warung, terus apa dia jadi masih jadi kakak kelas jadi ketua kelas, jadi ketua kelas atau jadi apa misalnya atau jadi kebersihan. Iya. Terus kalau kakak gimana? Ya dari sebelum balik juga ngasih tahu sama lah. Cuman ya anak-anak kecil gitu. Kalau jangan langsung dikasih amanah yang gede. Misalnya ya memimpin apa misalnya ada lagu, jadi misalnya ada apa gitu, acara kecil gitu, dijadiin ajak. Jadi orang tua tuh selain gitu ya, selain memberikan amanah, memberikan contoh kepada anaknya tuh ini amanahnya, terus apa yang harus dilakukan. Jadi anak tuh tahu gambaran besarnya. Oh ternyata ini tuh gini, jadi kita harus begini gitu. Jadi bukan cuman dikasih amanahnya doang terus disuruh mikir gimana kayaknya gitu, tapi kita juga ngasih contoh. Iya. Nah sekarang kalau yang kalian harapkan gitu ya sebagai seorang pemuda gitu ya seusia belasan, sebenarnya apa sih yang menjadi harapan kalian dari orang tua gitu
dengan kondisi kalian ya, dengan berbagai gejolak kayak tadi lah misalkan gitu yang kalian sedang rasakan. Anggaplah kalian sedang mewakili para pemuda seusia kalian ya, dengan berbagai macam permasalahan hidupnya lah dan lain-lain gitu. Nah, apa yang dari sudut pandang kalian ya sebagai pemuda usia belasan, harapannya orang tua tuh seperti apa terhadap anak-anaknya teh gitu? Oh, jadi Sudut pandang umum gitu. Ya mungkin ya kayak yang tadi kita bicarain ya. Jadi harapan orang tuanya hadir di rumah. Jadi nggak dua-duanya kerja atau apa. Pokoknya kasih waktu buat anak gitu. Diberikan waktu untuk anak. Ya, kalau kami sama juga sih. Jadi ya apa, orang tua hadir dalam pendidikan anak, terus dalam keseharian anak. Entah itu misalnya ikut serta dalam apa, misalnya ngerjain PR atau ya apapun lah, ya. Ya walaupun sebentar. Apa di apa? Ya di rumah juga bisa lah sebentar mah. Jadi jangan kayak kita tuh ya di rumah aja. Udah gitu dong. Tapi anak tuh kayak dibiarin aja gitu. Ya sedikit-sedikit ada gitu. Ikut serta anaknya. Jadi anak tuh terbiasa sama orang tuanya. Kan kadang ada beberapa anak yang menutup dari orang tua, menutup diri dari orang tua karena ya emang gak pernah diajak kapan sih? Ya diajak komunikasi, terus diajak gak asik lah, asik gitu. Jadi apa ya, kayak ngapain sih aku di rumah misalnya. Jadi kadang yang menutup diri tuh ya dia tuh misalnya ngurung di rumah, di kamar, atau misalnya akhirnya sering keluar karena orang tuanya tuh kayak dia ngerasa ngapain di rumah, orang tuanya juga nggak rame, mendingan di luar. Pada akhirnya membuat rumah itu menjadi tempat yang tidak nyaman untuk kembali ya. Iya. Jadinya seperti tidak mempunyai tempat untuk kembali. Iya betul. Ya, apa namanya? Kehadiran orang tua teh kan gini ya. Tidak ada sesuatu yang instan begitu saja gitu ya. Semuanya teh butuh proses. Termasuk ketika misalnya bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita, misalnya ini ya sebagai orang tua, mempersiapkan anak-anak untuk memasuki jenjang usia yang berikutnya. Itu nggak bisa, ya udahlah nanti aja kalau sudah sampai di usianya baru. Kan nggak bisa begitu gitu. Itu teh harus ditanamkan ya, apalagi yang berkaitan dengan kasih sayang ya, pelukan segala macam. Itu harus dipupuk istilahnya. Sehingga anak tuh merasa nyaman, enak. Nah, ketika mulai masuk ke usia balik lah seperti itu, ada perubahan hormon apa segala macam, dia nggak terlalu kaget. Iya. Gitu. Karena ada tempat dia untuk kembali. Terus ada tempat yang nyaman untuk dia pulang gitu ya. Ada tempat untuk bisa curhat ya. Atau misalkan lagi galau segala macam teh ada gitu. Ya. Saya menemukan misalnya hal itu teh di orang tua saya, nggak ke yang lain nyarinya. Nah, tapi nggak bisa ketika kita sebagai orang tua mengharapkan anak tiba-tiba gitu ya dekat dengan kita, sementara di masa kecilnya kita tidak pernah dekat dengan mereka. Ya. Gitu. Ya menurut Abi ya seperti itu ya. Nggak tahu kalau menurut kalian begitu nggak? Bahwa hal itu teh memang harus ada pembiasaan dari kecil gitu. Iya sih, harus ada pembiasaan dari kecil. Kalau saya di umur dewasa mah ya lebih sulit gitu daripada masih kecil gitu. Untuk ini ya dibilangnya nggak bisa ya nggak juga, tapi lebih sulit gitu. Dan pasti butuh waktu yang lebih lama daripada masih kecil gitu.